Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera. Salam sehat buat semua saudara. Pagi hari ini, lihat kalau saya, Abah Acun. Wow, ini desain dari Julie Tane and Philip Trisna. Berdetak. Wah, keren sekali. Nah, ini Abah Acun untuk kaos yang kami pakai di Resto Abah Acun ya di Kopeng yang baru 2 bulan ini kita live. Anyway, pagi hari ini saya mau sampaikan renungan dari hati Papa kita di surga yang hari Minggu kemarin saya sudah share juga untuk saudara bisa dapat lengkap pesan Minggu ini, pesan Tuhan minggu ini, saudara bisa ikuti YouTube link Father's House Community Church hari Minggu kemarin. Ya. Dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Dan saya merasa ini pesan yang sangat penting sekali yang hari-hari ini kita perlu dengarkan dari Tuhan, perlu dengarkan dari Papa kita di surga. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan beberapa kalimat dalam ayat yang ke-7 ini yang powerful banget ya. Dan yang pertama adalah the peace of God, damai sejahtera Allah. Kata yang kedua, damai sejahtera ini melampaui segala akal. Artinya untuk hidup dalam damai sejahtera yang seperti ini betul-betul tidak masuk rasio, tidak masuk akal. Dan yang ketiga adalah kata memelihara hati. Bahwa damai sejahtera itu pertama-tama adanya di dalam hati, bukan dalam pikiran. So the peace is first of all must rule your heart. Damai sejahtera itu harus memerintah pertama di hati saudara dan saya. Baru kemudian kalau damai di hati itu ada, memerintah di hati, menguasai hati kita, maka damai sejahtera yang melampaui akal itu dia akan memerintah, memenuhi dan menguasai pikiran. Karena pertempuran saudara dan saya hari-hari ini itu adanya di dalam pikiran. Jadi kalau saudara hidup hanya dengan pikiran saudara hanya hidup dengan akal saudara hanya hidup dengan mengandalkan intelek, rasio, gelar, ilmu yang saudara pelajari di bangku kuliah, maka saudara akan stres berat hari-hari ini. Ya, saudara akan stres berat. Oleh karena itu penting sekali hari-hari ini kita merenungkan ayat ini, ya, ayat yang powerful banget ini, ayat yang ke-7 ini. So saya bacakan ini dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan di Amplified-nya ya. Supaya kita dapat sisi yang lain. Dikatakan demikian. And God's peace. Yesus dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi bukan sekedar sebuah damai sejahtera atau damai sejahtera yang kalau Yesus katakan bukan dari dunia ini damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Tapi ini damai sejahteraku, damai sejahteranya Yesus. Karena Yesuslah the Prince of Peace. Yesuslah Raja Damai itu. Nah itu yang membuat kenapa? Karena dia itu Raja Damai, He is the Prince of Peace, He is the King of Peace. Ya, dia Raja Damai. Itu yang membuat kenapa Yesus ketika dia bersama dengan muridnya di kapal, di perahu menyeberangi danau Galilea, dan kemudian tiba-tiba angin sakal datang,
tiba-tiba gelombang datang, tiba-tiba topan besar menghantam dan gelombang besar sehingga air mulai masuk ke dalam perahu, dan bahkan Alkitab berkata perahunya itu hampir tenggelam, dan murid-muridnya jelas sangat panik, ketakutan luar biasa. Mereka semua menjerit, teriak, ketakutan, dan kemudian kata yang pertama muncul adalah, Tuhan, kami binasa. Tidakkah engkau peduli, Tuhan, kami akan binasa ini kalau engkau tidak berbuat sesuatu. Nah, mungkin itu situasi saudara hari ini. Kalau Tuhan tidak berbuat sesuatu, kita akan binasa. That's right. Kalau Tuhan tidak bertindak, kalau Tuhan tidak bergerak, kalau Tuhan tidak campur tangan, kita akan binasa. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Jadi muridnya teriak. Tapi yang menarik adalah ini. Yesus dia tertidur. Di dalam perahu itu, di buritan perahu itu. Dia tertidur. Can you imagine that? Bisa sudah bayangkan ini. Di tengah-tengah murid panik, takut, teriak mau mati. Ya, karena tsunami yang datang tiba-tiba, yang mereka tidak prediksi dan tidak sangka. Karena itu kita harus selalu siap. Hari-hari ini kita ada dalam sebuah keadaan situasi yang unpredictable. Ya, tidak bisa diprediksi apa yang terjadi dan akan terjadi. Bahkan hitungan menit, hitungan detik, ya, gempa, bencana terjadi di mana-mana di Indonesia ini. So, kita harus selalu siap untuk itu. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah roh saudara siap untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga ini? Apakah hati, pikiran kita siap untuk itu? Nah, saya yakin sekali, logika pikiran kita tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga di mana kita hidup hari-hari ini. Ya. Nah, luar biasa lagi kembali kepada kisah ini. Yesus dalam perahu tertidur pulas. Kenapa dia tertidur pulas? Karena he is the Prince of Peace. Dia adalah raja damai itu. Nah, dia raja, sang raja. Nah, di dalam kerajaannya itu tidak ada gelombang, tidak ada badai, tidak ada ketakutan dalam kerajaan itu. Yang ada cuma kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa Yesus tertidur pulas. Karena dia sedang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. He is the Prince of Peace. Yesaya pasal 9 katakan. Raja damai. Tidak tergoyahkan. Dia hidup dalam kerajaan. He lived in the kingdom. He lived the kingdom that is unshakable kingdom. Dia hidup dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dia adalah raja dari sebuah kerajaan yang mengatasi semua kerajaan di bumi ini. Yang tidak tergoncangkan. Tsunami proof kingdom. Or earthquake proof kingdom. Jadi kerajaan yang tahan tsunami, tahan gempa. Entah gempa ekonomi, entah gempa tsunami persoalan dalam kehidupan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Yesus tertidur pulas di perahu itu. Nah, dia berkata begini, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. This is the kind of peace. So it's my peace. Damai sejahteraku. Damai sejahtera yang membuat aku tertidur bahkan di tengah-tengah badai. Ya. Tertidur pulas seperti bayi di tengah-tengah tsunami, di tengah-tengah kematian di sekeliling, di tengah-tengah kebinasaan di sekeliling, di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, kecemasan murid-murid, Yesus tertidur pulas. Kenapa dia tertidur pulas? Sekali lagi, karena dia hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan salah satu tema tahun ini itu diambil dari Mazmur 121. Mazmur 121 untuk tahun 2021. Nah, Cynthia kemarin itu angkanya unik. Karena tanggal 12, 12, dan kemudian bulannya, bulan 2, tahunnya 2021. Jadi angkanya nggak banyak, cuman 0121, 0121. Mazmur 121, temanya adalah Tuhan penjaga Israel. Dan penjaga kita ini tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap.
Satpam security bisa ngantuk tertidur ketika dia menjaga di pos satpam kita. Tapi Tuhan dan para malaikat-malaikatnya tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk dan terlelap. Artinya, kalau malaikat tidak pernah tertidur dan lalai menjaga kita, tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak bisa tidur karena takut, cemas, khawatir. Ya, gak ada alasan itu. Tuhan tidak tertidur sebagai penjaga. Itu yang membuat kita bisa tertidur. Kita tidak bisa tidur karena kita meragukan, karena kita berpikir Tuhan kita lupa, Tuhan kita ngantuk dan tertidur. Pegang pesan ini. Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tertidur. Mengawasi, menjaga, melindungi, memprotek kita. Malaikatnya selalu ada di sekeliling kita. Karena itu kita bisa tidur nyenyak. Dan itu yang membuat kenapa Yesus tertidur lelap di perahu di tengah-tengah badai dan gelombang. Jadi jangan sampai saudara nggak bisa tidur di malam hari karena persoalan, karena pergumulan hidup ini. Yakini, percayai ini. Yesus dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia ini berikan. Damai sejahteranya bukan datang dari kerajaan dunia ini. Tapi damai sejahteranya datang dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Inilah damai sejahteranya. Dan damai sejahtera ini tidak masuk akal. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4:7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui akal? Karena memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di tengah-tengah badai, gelombang, semua panik, ketakutan, Yesus bisa tertidur pulas. Dia tidak terbangunkan, terganggu. Dia hanya bangun pada waktu itu karena murid-muridnya yang berteriak, berdoa, minta pertolongan. So, pegang firman Tuhan pagi hari ini buat kita semuanya. Damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diri saudara, ada dalam hati saudara. Dan damai yang dalam hati inilah yang akan mengubah pikiran kita, mengangkat semua rasa takut, khawatir, cemas dari hidup kita. Percayai dan pegang damai sejahtera itu. Oke? Nah, saya mau deklarasikan ini buat saudara hari ini. Pagi hari ini, that's the peace of God. Dikatakan di sini, God's peace shall be yours. Damai sejahteranya Allah akan menjadi bagianmu. That tranquil state of soul, ya, yang melampaui kondisi keadaan jiwamu. Assured of its salvation through Christ. And so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is. That peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your heart and mind in Christ Jesus. Haleluya. Di damai sejahtera ini, damai sejahtera yang sempurna, karena di damai sejahteranya Tuhan sendiri di dalam diri saudara. So pastikan di dalam Kristus, karena hanya di dalam Kristus saudara akan ada di dalam damai sejahtera yang melampaui akal itu. So, jangan biarkan hati saudara dicemari dan kuasai oleh ketakutan. Jaga hati saudara dari takut, cemas, dan panik, kecewa, marah. Karena kalau hati saudara marah, cemas, dan takut, itu yang membuat pikiran saudara hidup dalam ketakutan dan kecemasan. So, lepaskan. Amin. Nah, saya deklarasikan ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba deklarasikan damai sejahteramu ini. Impartasikan Tuhan. Taruh iman dalam hati kami dan terima damai sejahtera yang melampaui akal ini di hati saudara, dan biarkan damai itu memerintah dalam hatimu, berkuasa dalam hatimu, dan mengubah pikiranmu dan mengganti semua rasa takut dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Have a great day.